dapat alpat dari Habib Alwi. Luar biasa. Ya, dipirangin tadi. Ya, Tangku Kori dapat alpat dari Habib Alwi. Ya. Belakangnya Ba Alwi. Habib Alwi yang subhanallah udah dikasih alpat buat saya ini. Syukran Beb alpatnya buat saya ya. Allahu Akbar. Ini ada berita. Saya tahunya ini ada yang komen gitu. Kemudian saya ketik di YouTube, muncul YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Ini kayaknya channel YouTube yang baru ya. Di situ ya narasinya seperti cuplikan. Ya sebagai sesama Muslim, nggak perkara tidak sepakat dengan tesisnya Keimat atau sepakat dengan kesahihan Mbak Alawi, nggak perkara itu, tapi sebagai sesama Muslim ya alhamdulillah kita harus mensyukuri kalau ada saudara kita sesama Muslim mendapatkan nikmat. Tidak boleh kita hasut, tidak boleh kita sirik kepada nikmat orang lain. Sirik itu bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Sirik yang bahasa kita iri gitu. Tetapi begini, saya kadang-kadang terpikir juga itu orang komentar ada benernya juga. Itu saya bela Balawi kok nggak dapat alpat gitu. Padahal sudah lama belanya, sementara ini baru bela langsung dapat alpat. Wah kalau begitu apa perlu juga untuk saya pertegas bahwa mulai sekarang saya nggak mau lagi bela Balawi gitu. Jadi anggap sebelumnya saya membela Balawi dan sekarang saya sudah tidak mau bela Ba'alawi lagi. Kenapa? Karena ya nggak dapat alpat Pak. Jangankan alpat ya, senia second aja juga nggak dapat gitu. Jadi ya sudah, malah saya Kori yang dapat ya. Jadi apa bahasanya? Saya juga harus pindah jalur mungkin. Tetapi begini, saya selalu punya falsafah sederhana. Maman dan Mukidi itu berdebat, tidak sepakat. Kata Maman ini adalah A, kata Mukidi ini adalah B. Walaupun tidak se ekstrim kata Maman ini kambing, kata Mukidi ini burung gitu. Sehingga ngotot sudah terbang masih aja burung. Kambing kok. Anzatun walau torot. Pokoknya walaupun terbang tetap kambing. Nggak begitu perdebatannya. Itu perdebatan orang tolol itu. Ini perdebatan yang agak-agak berat lah. Dalam sesuatu yang sifatnya dzonni lah ya. Tapi mereka itu misalnya berdebat dalam satu hal, nggak lalu rusak cara berpikirnya. Nggak lalu rusak maksudnya nggak lalu, pokoknya apapun kata Maman saya nggak setuju. Nggak gitu, cara mainnya nggak gitu. Itu anak kecil itu. Boleh jadi dalam masalah hal atau satu hal dua hal berdebat, tetapi kalau misalnya Maman mengatakan 1 tambah 1, 2, mungkin dia pasti setuju juga. Jadi boleh jadi saya tidak suka dengan Ba'alawi. Saya nggak bela Ba'alawi. Saya nggak mau bela Ba'alawi lagi. Ngapain Ba'alawi dibela? Lagi pula saya selalu tekankan. Untuk apa nasab Ba'alawi itu dibela oleh YouTuber Pak? Yang membela nasab Ba'alawi itu. Ya kalau di Indonesia misalnya. Itu levelnya adalah Rois Am. Itu Pak. Yang membela itu. Pengasuh-pengasuh pesantren itu. Pesantren-pesantren yang besar ya, itu Pak. Jadi saya ngapain bela gitu. Kemudian kalau dinaikkan lagi yang bela Ba'alawi itu Pak, misalnya An-Nabhan, Ajma'ah Al-Ummah Al-Muhammadiyah, nggak tanggung-tanggung. Kalau misalnya yang agak turun dari situ, maksudnya fasenya yang ngasih hidup, Syed Mahdi Ar-Rajai, saya saksinya, saya yang berkirim surat dan dijawab surat itu. Syed Ibrahim bin Mansur, pengarang-pengarang kitab nasab yang dipakai Kiai Ahmaduddin itu mereka Pak yang bela Ba'alawi. Terus saya YouTuber bela Ba'alawi ngapain? Makanya dipikir-pikir ya sudahlah. Sudah nggak dapat alpat. Sudah itu Ba'alawi nggak perlu dibela juga. Nggak ngaruh juga pembelaan YouTuber. Terus saya ngapain bela? Ya sudah saya nggak mau bela Ba'alawi. Ya, jadi mulai sekarang ya saya elankan kepada semua. Saya tidak bela Ba'alawi lagi. Tapi kayaknya walaupun saya nggak bela Ba'alawi, kayaknya nggak akan ada kelompok yang anti Ba'alawi yang akan kasih saya alpat. Kenapa begitu? Karena begini ya. Jadi pertanyaannya kenapa begitu? Karena begini. Itu sudah sama-sama maklum lah. Saya tidak bela Ba'alawi, tapi tidak lalu konyol membenarkan kalau Ba'alawi itu bukan durian Nabi atau Ba'alawi nasabnya batal. Logikanya sederhana. Selalu saya berkali-kali bilang sederhana sekali.
Nasab itu adalah informasi yang sudah sangat lampau. Apalagi Ubaidillah itu sudah 1000 tahun ke sekarang. Mungkin 1000 tahun lebih lah, atau 1000 tahun. Lalu ada orang kemarin sore merasa lebih tahu, lebih paham. Di mana dia aksesnya juga membaca kitab-kitab ulama yang penulisnya hidup di abad itu. Tapi kitab yang dicetak itu diaksesnya itu, atau salinannya itu ya abad 9, abad 10. Mereka kan nggak tahu. Dipikirnya kalau kitabnya Al-Ubaidili itu yang dicetak sekarang itu adalah tulisan Al-Ubaidili asli. Orang tolol itu. Itu semuanya itu nggak ada yang berbasis tulisan aslinya Al-Ubaidili. Nggak ada, Pak. Semuanya itu adalah nasah. Semua itu adalah salinan keberapa. Dan salinan tahun berapa? Abad ke-9. Sajarah Mubarakah saja. Penulisnya abad ke-7. Misalnya 604 wafat. Tapi yang nyalin kan 825. Terus garansi salinannya itu persis dengan tulisan aslinya apa? Kan begitu, Pak. Ini biar kamu melek, biar kamu nggak berpikir kalau yang namanya kitab nasab itu, yang dicetak itu adalah saksi sejarah yang hidup pada masa itu. Sehingga kamu teriak-teriak, kitab sezaman, kitab sezaman. Kitab nasab yang manapun itu tidak ada yang ditulis persis dengan yang ditulis oleh penulisnya. Lalu apa jaminannya tidak ada perubahan di situ? Ini kalau kamu mau membuka pemikiran ya. Jadi saya bicara hujah kamu, nggak usah kitab-kitaban, Pak. Ini sederhana saja ya. Kamu ngotot sekali, ini saksi sejarah. Kamu samakan dengan misalnya motor ada STNK, STNK-nya di tahun yang sama. Itu bener, Pak, asli tahun sama. Tapi kitab-kitab nasab itu, Pak, nggak gitu cara mainnya. Jangankan yang abad ke-3, abad ke-4, abad yang Al-Janadi saja, kitab Al-Janadi saja itu salinannya banyak, Pak, dan berbeda-beda, salinan 1, salinan 2. Yang mana yang asli? Lalu mengapa ulama-ulama nasab itu nggak sepenuhnya berpatok kepada kalau nggak ada di kitab itu batal? Karena ya tahu, Pak, ulama nasab itu tahu bagaimana kitab nasab itu, bagaimana proses tahqiq kitab nasab menjadi satu kitab itu tahu, Pak. Bukan wawancara dengan Al-Ubaidili langsung ditulis, bukan. Sehingga ulama nasab itu, Pak, nggak lalu menjadi patokan utama. Pokoknya kalau nggak ada nama di kitab ini, batal nasabnya. Nggak gitu. Maka kalau kita bicara syariat, subut nasab secara syariat sama sekali nggak ada hubungannya dengan kitab nasab. Anda baca dalam kitab fikih manapun, ya. Kalau bicara nasab secara syariat itu, bagaimana nasab subut secara syariat itu, nggak ada urusan dengan kitab nasab. Ba'alawi itu sah secara syariat, setidaknya kalau ditelaah secara fikih. Kita bicarakan syariat, Pak. Kalaupun mau ditarik kepada ilmu nasab, khutun nasabah as-siqah, tulisan seorang nasabah yang siqah. Satu nasabah yang siqah menuliskan nasab itu sudah dianggap sahih. Murtadha Az-Zabidi siapa yang menafikan kesiqahannya? Kira-kira kan begitu, Pak. Terus bicara sukhroh istifadah. Ya. Oh, sukhrohnya harus dari masa Ubaidillah. Harus ada saksi di situ bahwasanya Ubaidillah itu adalah sukhroh. Saksinya bentuk apa? Kitab nasab. Itu berarti kembali lagi kepada kitab nasab sezaman. Nggak ngerti berarti. Nggak ngerti apa itu sukhroh, apa itu istifadah. Kan begitu. Sehingga kalau kita tanya ke ulama nasab itu, Ba'alawi itu sukhroh istifadahnya itu selesai. Ya. Jadi setidaknya kenapa sih jawaban ulama nasab berbeda dengan nasabahnya Pak Prof Zahro yang orang Banten ini? Kenapa berbeda? Ya karena ya itu tadi, Pak. Nasabah itu pakai teori yang baku. Sementara ini kan teori baru. Makanya kamu bilang mujaddid kan. Pembaharuan kan. Jadi Ba'alawi ini batal menurut ulama nasab yang baru ya, terbaru gitu ya. Ya begitu mungkin sudah paling bagus bahasa itu ya. Mujaddid lah bahasanya ya. Walaupun entah mujaddid memperbaharui apa gitu ya. Nah kemudian begini, ulama itu, Pak, ketika bicara nasab, ini udah sering saya baca kitabnya itu. Jangankan nasab kepada Rasulullah, Pak, nasab kepada sahabat saja itu ulama ketat, Pak. Anda baca dalam beberapa kitab, ya misalnya Kashfu Muzawwiri An-Nasab Muzawwiri Syaraf Mudda'in apa ya? Kashfu Muzawwiri Nasab wa Muddai Syaraf kalau nggak salah ya. Jadi mengungkap metode-metode
orang-orang yang memalsukan nasab dan mengaku-ngaku sebagai sayyid. Nah, kira-kira begitu. Itu dipakai oleh Ki Haji Imaduddin, kitab itu dipakai. Penulisnya adalah Sayyid Ibrahim bin Mansur ya, yang mengatakan jahil murakkab. Nah, kalau ngatain Ba'alawi batal karena nggak ada kitab, jahil murakkab, nah, kata penulis kitabnya. Kan gitu. Ini saya bukan ngata-ngatain, Pak, saya ngulang gitu. Nah, kemudian dalam kitab itu ditulis bahwa ulama itu dari dulu sudah ketat dengan nasab. Jangankan ke Rasulullah. Kepada ada seorang ulama yang mengaku bernasab kepada Ibnu Dahiyah. Dahiyah ini nama sahabat, Pak. Ditolak di tempat oleh Ibnu Hajar misalnya. Kalau apa yang Ibnu Hajar, apa yang Az-Zabidi ya. Mungkin saya terbalik nama. Ala kulihan maksudnya begitu. Jadi ada orang, ulama-ulama dua orang ini misalnya Az-Zahabi dan Ibnu Hajar ini kan menulis biografi ulama, Pak. Menulis nama-nama arijal, nama-nama tokoh ulama. Kemudian ketika memention satu nama, ya, saya kadang-kadang lebih suka buat konten seperti ini, nggak usah saya bacakan kitabnya ya. Ini berarti kan level yang menyimak ini sudah percaya. Kalau saya nggak ngomong nggak sembarangan, ya. Tapi kalau nggak percaya silakan ya. Mungkin kapan-kapan saya sisihkan dalam bentuk yang resmi gitu. Ini sederhana saja. Jadi di situ diceritakan bagaimana Ibnu Hajar itu langsung menolak di tempat ketika amla'ah nasabahu ilal muwakki'in. Ketika orang itu mengimlakkan nasabnya kepada bukan al-muwakki, al-muwaqqa'in ya, kepada orang-orang yang apa bahasanya, yang meminta tanda tangan, meminta tauqi atau minta ijazah ilmu, kemudian ada ijazah di bawah atau tauqi gitu, al-muwaqqa ya, yang memberi ijazah itu al-muwaqi, yang memberikan tauqi ya. Nah, kemudian ditepis langsung oleh Imam Ibnu Hajar, dan nggak ada yang bilang nggak ada kitab sezaman dan sebagainya ya. Ditepis langsung. Ini nasabnya kadzibun muftara, ini nasabnya palsu. Az-Zahabi juga begitu, ini nasabnya palsu. Bahkan Abu Bakar Ar-Razi ya, bukan yang Fakhruddin Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi juga intisabnya itu ditolak oleh ulama. Jadi sebegitu ketatnya Pak ulama kalau mendengarkan informasi nasab, nggak serampangan. Padahal bukan ke Rasul. Ini logika sederhana, Pak. Tapi ke sahabat. Ya, biar orang nggak seenaknya gitu. Nah, ini As-Sakhawi entah mendengar informasi dari kitabnya As-Sakron lah, atau mendengar cerita lah, atau apalah, tentang seseorang yang nasabnya sambung ke Rasulullah. Ditulis loh oleh As-Sakhawi. Nggak dikomentari, Pak. Nggak ditolak. Ditulis lengkap. Ada Ubaidillah. Sampai dalam kitab Ad-Ulami ya. Ulama di apa bahasanya, Al-Asyurtasi, ulama di abad ke-9. Jadi ada ulama di abad ke-9 yang menyebut ulama itu ya, atau ada tokoh yang disebut tokoh itu adalah oleh As-Sakhawi. As-Sakhawi muridnya Ibnu Hajar. Dia menulis, mencantumkan salah satu dari orang yang Ba'alawi. Ditulis, Pak, sampai Rasulullah nasabnya. Gurunya Ibnu Hajar melihat nasab orang ke sahabat saja kalau salah ditolak, Pak. As-Sakhawi kok nggak nolak? Berarti kan benar. Apa bodoh kalau kita menyimpulkan begitu? Oh, berarti ini nasabnya benar. As-Sakhawi seorang mu'arikh. As-Sakhawi seorang yang siko, nggak nolak nasab itu. Apa As-Sakhawi nggak nyari kitab sezaman? Ya, masalah kitab sezaman kan muncul baru dari Kresek itu, Pak. Ketika ngotot kitab tidak boleh bertentangan dengan kitab sebelumnya, itu kan hasil maksa kitabnya Al-Muqaddimah. Dalam Al-Muqaddimah itu kitab nasab tidak boleh menyelisih usul. Kata penulisnya, maksudnya usul itu adalah sesuatu yang ijma dalam masalah nasab. Misalnya Abu Bakar itu kabilahnya At-Taimi, maka tidak boleh ada kitab nasab yang menyelisih itu. Kalau kata orang Kresek ini kan tidak boleh menyelisih kitab yang sebelumnya. Kalau menyelisih salah. Ya, As-Sajaro juga banyak menyelisih kitab sebelumnya, salah juga berarti. Kan jadi repot kalau pakai teori. Ya, teori masih teori percobaan lah ya. Nggak apa-apa ya, kita kan suka dengan hal-hal yang percobaan itu ya. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami juga ketika merilis sanad Libasul Hirqohnya yang bersambung kepada Ba'alawi Al-Idrus, dia sebut, Pak, nama sanad-sanadnya ke atas itu semuanya turun-temurun itu, bapaknya, jalur ada yang pamannya ke bapaknya lagi terus sampai ke atas. Itu sampai ke Rasulullah, Pak. Nggak ditegur loh, nggak dikomentari loh, ini nasab salah. Bahkan disebut di situ hum min alil bait, ini nasab zahab, ini nasab emas, ini dari ahlul bait. Itu Ibnu Hajar, Pak. Kok bisa Ibnu Hajar itu serampangan sekali, nggak nyari kitab sezaman dulu, nggak baca kitabnya Al-Ubaidili dulu. Padahal lupa Ibnu Hajar yang mengajarkan hati-hati dengan nasab ini, jangan sembarangan, harus dobit. Ibnu Hajar yang mengadakan dobit, kamu pula yang tuduh Ibnu Hajar serampangan. Nggak, kurang ajar.
Su'ul adab betul itu. Yang kamu ngambil pelajaran bahwasanya harus hati-hati dalam masalah ini. Yambawi, diulang-ulang. Yambawi likulli adin ayyakuna lahul ghirah fiha dan nasab wadobet ya. Li'alla yantasiba ilaihi ahadun biwairi hakin ya, atau illa bihakin. Itu dari ucapannya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menerima nasabnya Ba'alawi, kamu anggap Ibnu Hajar yang ceroboh. Padahal Ibnu Hajar itu adalah yang mengajarkan kehati-hatian. Lah kurang ajar kita. Sesederhana itu Pak. Jadi mau musuhan dengan Ba'alawi pun kalau harus menolak ini ya, jadi kayak Maman dan Mukidi mentang-mentang musuhan lalu nggak sepakat 1 tambah 1 2 kan. Tolol itu kalau begitu ya. Nah kemudian As-Sakhawi Pak. As-Sakhawi ketat masalah nasab. Sampai-sampai teori yang lembut dalam masalah nasab, an-nasu mu'taminuna fi ansabihim, manusia itu kalau masalah nasab dipercaya aja ucapannya, itu ditolak oleh As-Sakhawi rahimallahu Malikan, semoga Allah merahmati Imam Malik. Itu komentar pedas untuk menyatakan itu keliru. Bahkan kata As-Sakhawi, saya tidak pernah melihat al-mu'tabar minal qadi yastamilu hadil qaidah. Saya tidak pernah melihat ada kodi-kodi yang mu'tabar yang menggunakan kaidah ini untuk mengisbat nasab. Artinya ditolak nasab itu. Berarti apa Pak? Berarti kan ketat. Ketat tapi kok nggak nolak nasabnya Ba'alawi. Kenapa? Karena mereka belajar fikih Pak. Mereka paham fikih. Nasab subut itu secara syariat seperti apa? Kan gitu Pak. Kalau tiba-tiba ada belakangan yang merasa lebih paham masalah ini, ya wallahu a'lam. Kayaknya walaupun saya misalnya anti Ba'alawi juga nggak akan bergabung dengan kelompok itu. Masa kita harus 1 tambah 1 7 Pak? Ya mungkin ada juga penyimak konten saya yang pro kemat yang cerdas sehingga protes, masa nasab Ba'alawi disamakan 1 tambah 1 2 artinya kebenaran mutlak. Ya nggak gitu Pak, itu namanya tasbih tamsil. Jadi untuk mempermudah gitu loh, untuk memahami gitu. Jadi nasab jauh itu adalah dhonni, makanya nggak bisa sumpah-sumpah, nggak menyaksikan langsung kok sumpah-sumpah kan gitu Pak. Kalaupun bersumpah, basis persaksian kepada kepada nasab jauh itu adalah basis tasamu ya, yaitu suhra wal istifadoh. Manusia mengatakan begitu, maka saya bersaksi, bukan bersumpah Pak, bersaksi kalau nasab itu adalah sahih, berbasis kesaksian saya tidak melihat, tidak mendengar, tapi suhra istifadoh. Begitu Pak kalau kita bicara syariat. Nah ya, jadi ala kulli hal, apalagi kalau ditambah dengan kaidah yang masyhur sekali yang dipakai juga oleh Keimat ya, manna qala kalama ghairihi wa sakata anhu faqad irtado. Orang kalau menukil sesuatu dari orang lain lalu dia tidak mengomentari dalam artian tidak menolak, maka berarti dia sepakat dengan isinya. Ini kan dipakai ketika Ki Haji Madudin itu mengatakan Mbah Hasyim mengkafirkan itu toh, padahal itu kan mengutip dari Qodiyat. Ya kalau begitu As-Sakhawi kan menukil tapi kan tidak menolak, berarti sepakat. Murtadho Az-Zabidi kalau beliau jelas menulis ya, menukil juga toh. Kenapa? Karena nggak ada saksi, semuanya itu menukil Pak, dan tidak ada yang menolak. Yang tidak menukil itu yang langsung melihat Pak. Kalau sudah tidak melihat namanya semuanya menukil dan tidak menolak. Tidak ada yang menolak nasab Ba'alawi. Ada itu orang-orang kemarin itu ya. Nah kira-kira kalau saya tetap begitu pendiriannya walaupun tidak membela Ba'alawi, kayaknya nggak mungkin bakal dapat alpat dari kelompok pembela keiman ini ya. Ya walaupun nggak alpat ya bit-bit karbo lah. Gitu Pak ya. Allahumma dina hada sabil